Halo, ketemu lagi sama Tonan. Walaupun sampai sekarang belum resmi, tampaknya Pak SB dan Partai Demokrat akhirnya memutuskan buat gabung sama koalisi dari Pak Prabowo. Kemarin, Pak SB dan Mas Ahaye sudah datang ke rumah Pak Prabowo di Hambalang. Sepertinya, kemarin itu semua anggota koalisi Pak Prabowo memang berkumpul di Hambalang. Dengan bergabung di koalisi Pak Prabowo, tampaknya Partai Demokrat sudah menurunkan harga tawar mereka juga. Sekarang, mereka gak ngotot lagi Mas Ahaye buat jadi calon wakil presiden. Sungguh kasihan Mas Ahaye ini. Bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Pak Prabowo membuat koalisi gendut Pak Prabowo akan semakin gendut lagi. Keluarnya PKB dari koalisi ini, sekarang sudah ditutup dengan kehadiran Partai Demokrat. Mungkin, kedatangan Pak SB dan Mas Ahaye bisa bikin Pak Prabowo menjadi lebih tenang. Soalnya, belakangan ini dia diterpa banyak tantangan. Selain ditinggal Gus Muhaimin Iskandar yang membawa PKB bergabung dengan koalisi Pak Anies, Pak Prabowo sepertinya juga mulai senewen karena hasil survei Mas Ganjar sudah rebound dan kembali mengungguli Pak Prabowo. Bahkan, angka survei Mas Ganjar mulai menjauh meninggalkan Pak Prabowo dan Pak Anies. Soal senewenya Pak Prabowo ini, bahkan sekarang beredar desas-desus kalau Pak Prabowo sempat mencekik seorang wakil menteri sebelum mengikuti rapat kabinet dengan Pak Jokowi. Mungkin, emosi Pak Prabowo sudah mulai gak terkendali lagi. Mungkin, akibat stres kampanye yang semakin meningkat, Pak Prabowo udah gak bisa tampil pencitraan lagi. Dia sudah keluar aslinya. Dengan bergabungnya Partai Demokrat, Pak Prabowo bukan saja bisa jadi lebih tenang, tapi dia juga semakin mengeroyok Mas Ganjar. Sepak terjang Mas Ganjar yang terus menuai simpati rakyat sepertinya sangat mengkhawatirkan Pak Prabowo dan timnya. Makanya, sekarang Mas Ganjar semakin dikeroyok lagi. Mas Ganjar menghadapi lawan dari semua penjuru mata angin. Tapi, Tonan yakin Mas Ganjar gak bakalan gentar. Dia seorang petarung yang bakal berani menghadapi berbagai macam tantangan. Mas Ganjar gak takut dikeroyok sama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan juga Partai Amanat Nasional. Mas Ganjar gak takut dikeroyok sama Pak Prabowo, Pak SB dan Mas Ahaye, Pak Airlangga Hartarto dan juga Pak Zulkifli Hasan.
Soal bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Pak Prabowo, ini juga membuat Tonan bertanya-tanya soal sikap sama arah dari Pak Prabowo. Di kampanye-kampanye sebelumnya, dia selalu bilang bakal melanjutkan semua program yang sudah dirintis sama Pak Jokowi. Tapi sekarang, Pak Prabowo mempersilahkan bergabung partai yang selama ini narasinya adalah perubahan dan antitesa dari Pak Jokowi. Gara-gara ini, Tonan sih jadi curiga kalau soal komitmen melanjutkan program-program Pak Jokowi, Pak Prabowo ini sebetulnya cuma basa-basi saja. Dia cuma pura-pura buat menarik simpati para pendukung Pak Jokowi. Dan kalau dipikir-pikir, menurut Tonan, Pak Prabowo ini memang layak buat diragukan bakal mampu melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Menurut Tonan, Pak Prabowo sudah terlalu tua buat bisa bekerja keras dan segesit Pak Jokowi. Bicara soal keberhasilan Pak Jokowi, ini bukan cuma soal program-programnya saja, tapi yang lebih penting adalah soal eksekusinya. Nah, melihat faktor usia dan kesehatan dari Pak Prabowo, Tonan sangat ragu dia bisa mengeksekusi program sebaik Pak Jokowi. Tonan sangat meragukan kemampuan fisik dari Pak Prabowo. Nah, kalau kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu saja pembahasan Tonan hari ini. Bye.